kripto-kripto yang mengarah kepada scam ini, mereka itu memberikan janji imbal hasil yang tidak masuk di akal. Teman-teman, gimana sih caranya untuk mengetahui Anda investasi cryptocurrency yang tepat atau tidak? Karena ada kripto yang scam, ada yang real, lalu ada juga yang tidak scam sih, cuma projectnya gagal. Nah, gimana cara kita bisa mengidentifikasi? Kita tanya praktisinya. Pak Yohanes, Ya, kita bahas mengenai tentang kripto-kripto scam. ya. Kripto yang scam itu bisa nggak sih kita deteksi sebelum scam? Kita ikutan ya. Ya, sebelum kita gabung, tanda-tandanya ada atau tidak. Terus kemudian yang kedua adalah yang sering scam itu kan ICO. Betul. Dalam tanda kutip ya, scam itu kan bisa jadi memang niat ataupun memang proyeknya nggak ada atau proyeknya gagal. Ya. Apa pandangan Pak Yohanes mengenai crypto scam? Ya, jadi ini memang menyedihkan ya Coach ya. Ya. Jadi sesuatu sebenarnya yang luar biasa, tapi digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Ya. Nah, jadi memang terutama tahun 2017 akhir, nah, kita bisa lihat ya itu yang the biggest scam mungkin ya pada waktu itu ya, karena berikut-berikutnya ada lagi. Ada yang lebih gede lagi. Ada yang lebih gede lagi. Nah, itu adalah BitConnect. Ya. Ya. Nah, biasanya yang kripto-kripto yang mengarah kepada scam ini, mereka itu memberikan janji imbal hasil yang tidak masuk di akal. Ya, mereka memberikan janji imbal hasil yang tidak masuk di akal. Mereka mau supaya orang-orang itu semakin eager, semakin apa ya? Nafsu ya. Nafsu ya untuk membeli. Ya. Nah, terus yang kedua, biasanya mereka ini memberikan reward yang sangat berlebihan kepada marketingnya. Jadi bagi orang-orang yang mau menjalankan, itu diberikan reward yang sangat berlebihan lah. Ya, contohnya misalkan, kalau Coach Tom saya ajak masuk $1.000, saya bisa dapat $300. Ya. Karena gini Coach Tom, sebenarnya kan kripto ini diciptakan out of nothing. Kenapa saya bilang out of nothing? Kita cuma program, terus kalau memang itu koin adalah kita mining. Karena saya bilang sama Coach Tom, ya cuma 2 komputer aja bisa keluar kok koinnya. Nah, atau bahkan kita bikin token dalam hitungan jam. Cuma bikin smart contract, mungkin bisa copy paste dari orang punya, udah keluar tokennya. Terus bisa kita jual. Jadi out of nothing. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sesuatu yang out of nothing ini apa jaminannya bisa menjadi besar? Kebanyakan mereka ini kan mengandalkan komunitas. Betul. Ya, untuk menjual koinnya. Mereka mengandalkan komunitas. Tapi kan kita bukan cuma berharap koin itu laku dijual sekarang. Ya. Kenapa? Karena yang paling bahaya adalah pada saat dia masuk di market. Benar. Nah, begitu dia masuk di market, apa yang akan terjadi? Bisa nggak dia bertahan? Bertahan, betul. Nah, bisa nggak dia mempertahankan harga? Biasanya, koin-koin yang scam ini, mereka mau secepat mungkin untuk masuk di market. Ya, kenapa? Karena market itu, begitu udah masuk di market kan, harga kita nggak bisa kontrol katanya. Ya. Ya kan? Ya itu bebas. Kita bisa lihat juga bahwa, ya kebanyakan dari mereka ya, itu awalnya nggak mau ketahuan identitasnya lah. Jadi mereka sebisa mungkin ya pakai perusahaannya di British Virgin Island lah, pokoknya negara-negara yang nggak mungkin bisa kita verifikasi deh, benar atau tidaknya. Mereka biasanya nggak menjalankan proyek real. Ya, mereka biasanya nggak menjalankan proyek real. Biasanya proyek-proyeknya pun proyek-proyek digital. Ya, yang paling banyak belakangan ini adalah mereka bilang mereka trading kripto. Itu yang lagi tren kemarin itu. Oh, benar. Ya. Atau copy trading ya. Jadi, hal-hal seperti ini, ya sebenarnya kita harus lebih waspada sih. Ya kan? Kita harus pelajari dulu white paper-nya. Ya. Nah, terus orang-orang yang ada di belakangnya. Oke. Ya, siapa sih mereka ini? Bisa nggak diverifikasi ini orangnya beneran ada apa enggak? Ya, kadang-kadang
eh, pakai itu coach. Mungkin coach tahu Fiverr ya, fiverr.com itu yang menyediakan jasa bikin Betul, video, bikin betul. animasi, bikin apa. Yang ngaku-ngaku saya adalah ngaku-ngaku, CEO-nya, betul. padahal tuh aktor ya. Betul. Ya, kita harus lihat. Mungkin kita kadang-kadang harus belajar, coach. Kena dulu di sini gitu Iya. ya. Nah, tapi di situ gunakanlah. Kita itu belajar. Ternyata yang kemarin ini tipenya begini, modelnya begini, 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 begini. Nah, kalau besoknya muncul lagi yang begitu, Ya hati-hati. nah itu harus hati-hati. Jangan kejeblos 2 kali Betul. gitu ya. Masa modelnya udah sama, konsepnya udah sama, Main lagi. main lagi Ya, gitu loh. nafsu pengen hilang duit. Betul. Nah, ada nggak tipe-tipe modus-modus scammer di kripto? Tipe-tipenya apa sih? Oke, jadi gini, mungkin Koston tahu money game ya? Money game ya? Ya, kalau dulu kan money game itu kan mereka kan kita kasih rupiah atau US dollar, nanti kita akan diberikan return dalam bentuk rupiah atau US dollar. Ya. Nah, seperti yang kita tahu kan, ini nanti akan bubble. Sebenarnya gini coach, return itu tidak dilarang, betul nggak? Kalau Tidak kita dilarang. kalau kita bisnis pasti ada keuntungan. Ya, Nah, wajar kalau kita membagikan keuntungan. betul. Pertanyaannya adalah keuntungannya beneran nggak? Benar. Iya kan? Benar keuntungan Benar atau sebetulnya keuntungan. memindahkan dari bawah ke atas Betul. ya? Sekarang mereka biasanya kalau udah mau bubble, Iya. kan kalau kita cuma ada satu tempat gitu ya coach ya, uang rupiah masuk, nanti dia bayar orang, uang rupiah dia keluar. Iya. Nah kan kalau dia bubble kan lama-lama habis. Benar. Habis dia nggak bisa cetak rupiahnya kan. Betul. Nah disinilah muncul penggunaan kripto. Oh. Muncul penggunaan kripto. Kenapa? Kripto kan bisa dibuat sendiri. Benar. Nah, akhirnya apa? Uang rupiah masuk, kripto yang keluar. Oke. Uang rupiah masuk, kripto yang keluar. Tapi nggak ada harganya tuh Nggak kripto ada tuh. harganya. Oke. Betul. Nah, secepat mungkin masukin di market. Oke, dapat koin. Dapat koin. Nah, itu yang dibilang dengan crypto as an exit plan. Wow. Jadi, kripto digunakan sebagai exit plan Wow. dari sebuah money game. Oke, Nah, oke. Terus kemudian biasanya staking. Disimpan ya? Disimpan. Nah, itu biasanya disimpan harus dengan minimum berapa? Ya, Dan jangka waktunya ditentukan, Betul. nggak boleh di Betul. rilis sampai berapa lama Betul. gitu ya. Nah, konsep staking ini sebenarnya ada coach di kripto. Betul. POS, proof of stake. Sebenarnya ada, tapi perbedaan dari mereka begini. Proof of stake yang sebenarnya itu koin itu harus disimpan di wallet yang memang dedicated untuk aset tersebut. Iya, deposito lah ya. Betul. Itu di dunia sering disebut QT wallet atau kalau di Bitcoin namanya core wallet. Jadi memang wallet itu dikembangkan dari blockchain itu sendiri. Betul. Nah, biasanya yang fake ini, yang palsu ini, mereka nyimpennya di website. Nah, mereka nyimpennya di website. Nggak ada hubungan dengan wallet yang aslinya dari blockchain tersebut. Oke. Ada lagi tipe yang mereka bilang mereka trading. Ya, arbitrage. Nah, tapi ya ini agak sulit ya. Maksudnya agak sulit dilihat. Tapi kembali lagi yang itu tadi. Profit yang mereka janjikan itu masuk di akal nggak? Terus yang kedua, seberapa transparan mereka terhadap profit tersebut. Kalau arbitrage itu kan berarti ada dua sistem yang berjalan. Betul. Ya kan, harusnya. Tapi mereka kadang-kadang ngasih lihat coach. Tapi cuma di satu sistem. Itu banyak sekali ya. Mungkin saya kasih contoh ya coach ya. Dulu ada yang namanya Plus Token. Ya, terus kemudian ada Cloud Token. Mereka tuh punya ciri-ciri yang mirip. Mereka dipromot oleh satu institusi atau satu organisasi yang sama. Nah, Wah. jadi ini satu organisasi mempromot mereka, scam yang pertama. Promot lagi yang kedua, scam. Nah, apa yang akan terjadi yang berikut-berikutnya? Ya, ya. Atau sistem mereka dikembangkan oleh developer yang sama. Jadi itu sebenarnya udah semacam tanda-tanda. Misalkan kripto ini developernya siapa? Yang menjual siapa? Nah, itu kadang-kadang berbeda. Nah, itu pun harus hati-hati. Ya. Harus dipantau. Ya, harus dilihat dulu kayak apa. Ada nggak sih website yang sudah mengumpulkan data-data para scammer? Kalau menurut saya yang paling liable ya, yang paling bisa kita lihat itu adalah ada namanya behindmlm.com. Behindmlm.com. Ya, behindmlm.com. Ini berarti kan mereka akan memantau mana-mana koin-koin yang dulu
bukan hanya koin berarti ya? Ya, Mereka juga memantau MLM atau money MLM game yang ataupun scam. ya investment scheme yang Iya. about a bit fishy. Nah, berarti kita juga bisa nilai dari profil scammer-scammer ini Betul. biasanya nggak jauh-jauh beda Betul. modus-modusnya. Betul. Oke, Ya. mantap. Jadi ya kalau dia promote yang seperti itu, ya biasanya kalau yang dia promote berikutnya ya nggak jauh-jauh beda lah. Nggak jauh beda ya. Oke, thank you so much. Malam hari ini kita sharingnya sangat mendalam. Ya. Ya, mohon maaf buat teman-teman yang punya niat untuk melakukan scamming. Yeah. Hati-hati, Anda akan ketahuan ya, cepat atau lambat. Ya. Tapi banyak juga yang apa namanya, yang nggak ketangkep tuh banyak sekali ya di luar sana ya. Banyak. Kripto ini seperti pisau, coach. Ya, Tergantung di tangan siapa ini dipegang. ya. Nah, terus salah satu orang yang sukai dari kripto ini adalah anonymous-nya. Dia memang bisa di tracing, tapi dia sifatnya anonim. Tidak ada Rahasia tapi transparan. Ya, ya. Nah, jadi ini yang sering dimanfaatkan kerahasiaan ini. Untuk mengetahui scammer kita tahu, next time kita bahas tentang kalau kripto yang benar tuh gimana? Boleh. Yang bagus gimana? Boleh. Fundamental, menilai cryptocurrency yang bagus seperti apa? Ya. Next time kita bahas itu. Hanya di Top Coach Indonesia.